Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Seriale menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Seriale, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang nenek peziarah asal Gresik ditemukan dalam kondisi pingsan terkunci di dalam toilet umum di Jalan Pahlawan, Gresik, Jawa Timur. Peristiwa ini diketahui pengelola toilet yang curiga salah satu bilik terkunci dari dalam. Petugas Damkarla dan pengelola toilet umum di Jalan Pahlawan kawasan Makam Sunan Gresik mencoba mengetuk pintu toilet tetapi tidak ada respons. Petugas kemudian memanjat dinding dan tampak seorang nenek Zuhro, 66 tahun, warga Jalan Sindu Joyo, Kecamatan Gresik Kota, dalam kondisi tak sadarkan diri. Peristiwa pertama kali diketahui pengelola toilet umum yang curiga salah satu bilik toiletnya terkunci dari dalam. Usai dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Alun-Alun Gresik untuk penanganan medis. Evakuasi ibu-ibu yang terjebak di kamar mandi karena jatuh sakit, terus pintu tidak bisa dibuka, jadi kita menghubungi damkar. Proses evakuasi berjalan lancar, sang nenek pun bisa kembali ke rumahnya usai kesehatannya dinyatakan membaik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah, sekarang susah. Enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsi yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Sementara seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan antara stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi Jumat sore saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela.
PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Dua pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tidak bisa dioperasikan selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI meminta kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta api yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Menggunakan peralatan rescue, petugas damkar berupaya mengevakuasi kaki seorang pria bernama Rifki yang terjepit rel di pintu perlintasan antara stasiun Bogor dan Peldang Kota Bogor, Jawa Barat. Setelah 30 menit, kaki pria ini berhasil diangkat dan langsung diberi penanganan medis. Sebelumnya, pelancong asal Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini tengah berjalan-jalan bersama keluarganya di area tersebut. Namun karena minimnya penerangan, kaki kanan korban pun terperosok di antara celah besi rel dan bak kontrol. Korban yang luka ringan sudah kembali pulang ke rumahnya. Sementara petugas PT KAI langsung melakukan penanganan awal agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau digerebek saat berselingkuh dengan istri dari anggota TNI. Sementara seorang ibu rumah tangga dianiaya suaminya di rumah kontrakannya. Video amatir ini merekam detik-detik perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau dengan istri anggota Kodim 0406 Lubuk Linggau. Saat digerebek, oknum polisi berinisial J masih berseragam polisi lengkap, sementara pasangan wanitanya F sudah tanpa busana. Selain berstatus istri anggota TNI, F juga bekerja di salah satu bank plat merah. Pasangan ini digerebek di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mirisnya, penggerebekan dilakukan oleh suami F sendiri bersama rombongan anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau dan anggota Kodim 0409 Curug. Kalau oknum terkaitnya sudah kita proses secara internal, yang bersangkutan juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan secara saat ini dalam proses ya, udah etiknya. Oh, tapi memang benar itu anggota kita benar ya? Betul. Akibat ulah keduanya, Brigadir J dinonaktifkan dan menjadi pemeriksaan di Paminal Propam Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.